Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat. Ahlan wa sahlan ya. Ahlan bik. Oke. Selamat malam. Selamat datang lagi di podcast Bisa Ya, Jadi. alhamdulillah ketemu lagi. Iya, Alhamdulillah sehat walafiat kita semua. iya amin. Ini hostnya terus terang makin hari saya lihat makin ganteng. Kuat jalan ini. Good morning. Auranya. Iya, Ya, orang ya, muda. terpancar ya. Masya Allah. Nih. Malam ini kita bahas tentang adab dan ilmu. Adab dan ilmu. Ya, ya. Dua ini tidak bisa dipisahkan sih sebenarnya. Kalau saya sih sebenarnya ada pertanyaan yang selalu diutarakan sama orang-orang ini, yang mana didahulukan adab atau ilmu. Tapi itu di belakang lah kita pertanyaan itu. Ya, Sekarang definisi adab dan ilmu. definisi ilmu aja dulu ya. Kalau menurut Ustadz itu definisi ilmu menurut ya dari mata agama lah, atau terserah umum boleh lah. Iya. Itu yang perlu kita tahu dulu sebelum tadi pertanyaan yang itu, yang mana lebih penting adab atau ilmu. Iya. Boleh Ustadz Baik. jelaskan ini. Sebelumnya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik sekali menurut saya temanya malam ini. Dan ini saya harus berhati-hati berbicara terkait masalah adab dan ilmu ini. Karena dua ini hal yang sangat fundamental ini. Iya. Baik itu di dalam lingkup agama maupun lingkup sosial. Kehidupan Iya, sehari-hari ini betul. sangat fundamental. Nah, kalau kita berbicara mengenai definisi daripada ilmu itu sendiri, ilmu adalah ilmu pengetahuan atau sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Maka apapun itu dikatakan ilmu. Iya. Apapun itu. Cuman kan ilmu di sini terbagi dua. Ada ilmu yang positif, ada ilmu yang negatif. Iya. Yang saya pikir kita semua sama-sama sudah paham. Iya. Seperti apa itu ilmu-ilmu yang positif, kemudian ilmu-ilmu yang negatif. Tentu kalau kita berbicara mengenai ilmu-ilmu yang negatif juga sangat kental, dekat dengan kita, bahkan mungkin ada di sekitar kita, seperti ilmu-ilmu perdukunan. Oh iya, Ya kan? betul. Ilmu-ilmu yang sesuatu yang dapat memberikan keburukan, madorot Iya. bagi seseorang, maka dikatakan ini adalah ilmu yang negatif. Adapun ilmu-ilmu kebaikan ya tentu ilmu agama, ilmu sosial, ilmu yang lainnya. Nah, kalau secara definitifnya seperti itu. Kalau menurut ini Ustadz juga pandangan Islam itu ilmu apa sih? Ada sih yang berhubungan sama hadis atau apa yang menurut Iya. ilmu itu? Kalau secara hubungan Iya. atau korelasinya dengan Islam itu sendiri Iya. sangat-sangat erat. Dan kita berbicara 3 jam pun belum tentu cukup. Tidak usah bicara masalah adab dulu, ilmu dulu. Iya. Ilmu khusus ilmu saja. Iya. 3 jam pun belum tentu cukup. Saking begitu banyaknya dalil, Iya. baik Quran maupun hadis yang berbicara tentang ilmu, begitu juga adab. Oh iya. Ya. Tapi ini akan dimaksud ilmu dulu kan? Iya. Ilmu dulu, baik. Jadi kalau kita berbicara korelasinya dengan agama, sangat-sangat erat korelasinya. Bahkan ini menjadi satu patokan di dalam agama tentang kebaikan seseorang dalam beragama tersebut. Atau bagaimana seseorang dalam beragama tersebut, arahnya itu yang kemudian ditentukan oleh ilmu. Arah dalam beragamanya dia ditentukan oleh ilmu itu sendiri. Pertama kita bicara masalah dalilnya dulu. Dasar daripada ilmu, bagaimana Islam kemudian memberikan satu dasar tentang pentingnya ilmu. Iya. Bahkan juga dibagi pentingnya ilmu dan keutamaan seseorang yang menuntut ilmu. Iya, betul. Ini beda di sini. Nah, baik, sekarang kita ringkas-ringkas saja secara gabungan-gabungannya saja. Iya. Pertama kalau secara dalil tentu Quran dulu. Kita ambil dari Quran dulu dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang dua yang diangkat derajatnya dalam ayat ini. Iya. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Iya. Jadi kita perhatikan. Di sini tidak dikatakan yang diangkat derajatnya itu orang yang beriman Iya. dan orang yang soleh. Iya. Tetapi orang yang berilmu. Saking pentingnya ilmu itu di dalam syariat Islam. Nah itu kalau kita bicara secara dalil Iya. di dalam syariat ini yang terdapat dalam Al-Quran. Iya. Nah begitu juga dalam hadis lebih banyak lagi. Apalagi kebetulan memang
Basic. fokus saya atau Iya. basic spesifikasi Betul. saya memang di dalam agama ini saya lebih fokus belajarnya ke hadis. Oh, iya, betul. Jadi sangat banyak dari apa yang saya ketahui saja atau apa yang saya hafalkan saja tentang hadis, tentang ilmu itu Ya, sendiri, menuntut ilmu. itu jumlahnya ada sekitar 38 hadis. 38. Hadis. Itu khusus tentang ilmu semua. Iya. Hadis tentang ilmu semua, tapi kan tidak mungkin saya bacakan satu persatu. Boleh. Mungkin cukup satu saja selesai untuk mewakilkan semua. Yang sering kita dengar saja boleh. Yang masyhur Iya, yang boleh. populer saja kan Iya. dikatakan. Salah satunya yakni man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar pada suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tidak main-main. Ini bukan hadiahnya, bukan kipas angin, bukan blender, bukan apa. Balasannya nih, hadiahnya bukan itu. Iya, betul. Tapi Masya balasannya Allah. surga. Bagi orang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Iya. Bukan kipas angin, bukan mesin cuci hadiahnya. Surga. Dimudahkan jalannya juga menuju ke surga. Nah, saking apa? Saking begitu Allah memuliakan orang yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu. Kemuliaan daripada ilmu dan orang yang menuntut ilmu itu sendiri. Saya pikir mewakilkan saja dulu, kita tidak mungkin baca Iya, semua. Boleh. Jadi sangat erat kaitannya kalau secara syariat Islam itu sangat-sangat dipentingkan dan diutamakan ilmu. Iya. Bahkan satu lagi, Ya. kata para ulama dikatakan bahwa ilmu itu sebahagian daripada agama. Iya. Sebahagian daripada agama. Karena mustahil kita bisa memahami agama yang begitu hakam hukumnya yang begitu dalam dan luas ini tanpa kita dengan ilmu. Iya. Nah, seperti itu. Betul. Iya. Ada juga hadis itu. Cuma dengar lupa siapa riwayat kanan dari Ustadz di YouTube juga sih sebenarnya. Ada orang yang sholat, bunyi hadisnya kayak begitu. 60 tahun berdirinya sama, rukunya sama. Tapi Betul. yang satu ke surga, satu ke neraka. Betul. Emang itu kayaknya sih karena ilmu yang satu orang ini sehingga ke neraka dia tidak tahu apa-apa kan. Iya. Kayaknya Betul. begitu Ustadz ya. Betul. Makanya melanjutkan daripada hadis itu, Iya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi Iya. pernah memberikan satu kesimpulan bahwa Iya. di dalam pernyataannya dia mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan sholat itu ada 5 tingkatan. Iya. Nah, tingkatan yang pertama itu orang yang sholat, semua sholat yang dilakukan yang dia dapatkan itu bukan pahala tapi dosa. Iya. Yakni orang yang sholat itu yakni hanya untuk mempermainkan, untuk Iya. ria dan seterusnya. Hmm. Nah, jadi dia dengan sholatnya itu bukan dia mendapatkan pahala, justru sebaliknya dosa. Kemudian tingkatan yang kedua, Iya. ini yang dimaksud. Iya. Yang dia sholat, semua sholatnya selama hidupnya, Iya. dia tidak dapatkan apa-apa. Bahkan Iya, dikatakan dalam sebuah hadis, di hari kiamat nanti, Hmm. semua pahala sholatnya itu diambil, lalu kemudian diremuk seperti pakaian yang kotor. Lalu kemudian dicampakkan di wajahnya. Artinya pahalanya itu dikembalikan ke dia, ambil semua ini. Karena kenapa? Orang yang kedua ini sholat tanpa ilmu. Nah, kembali. Oh itu Ya, ya. sholat tanpa ilmu. Yang tingkatan yang kedua ini ya, tingkatan yang kedua, sholat tanpa ilmu. Maksudnya tanpa ilmu bagaimana? Dia tidak tahu berwudu itu bagaimana, Ya, kan? itu dia. Niatnya itu seperti apa, tata caranya juga dia tidak pelajari. Oke lah kalau dia sholat bersamaan dengan imam, artinya berjamaah di masjid, Iya. tidak ada masalah. Betul imam yang nanggung. Iya, imam yang menanggung, ada yang Sempurnakan. jamin dia kan, Iya. ada yang jamin dia. Nah, bagaimana kalau dia sholat sendiri? Betul. Nah, kan gitu. Tidak selamanya mungkin dia bisa sholat berjamaah kan. Nah, makanya kenapa dikatakan demikian, bahwasanya yang kedua ini, tingkatan yang kedua ini adalah orang yang sholat seumur hidupnya itu pahala sholatnya diambil, diremuk, Bukan. kemudian dicampakkan di wajahnya karena tidak berilmu dia. Siap. Saking pentingnya ilmu itu. Kalau kiat-kiatnya ini Ustaz, kita lebih bersemangat lagi mengejar ilmu gini. Harus dong kalau kiat inovasi. ya. Iya. Ya, baik. Kalau kiat mungkin saya sedikit di sini mengutip saja ini supaya terjawab kiatnya seperti apa. Kan kita tentang futur gitu. Iya, futur ya atau kemalasan ya. Iya. Jadi saya ya ini bagus sekali. Sekalian kalau begitu saya spill Iya. kisah-kisahnya para ulama, tapi secara singkat tentunya. Boleh. Secara Ya, singkat. juga. Sekaligus ini menjadi motivasi kita dan memang ini juga jadi motivasi saya. Boleh. Dalam Ya, menuntut betul, ilmu harus itu ini motivasi saya. Jadi ada beberapa, bukan cuma satu ya, yang Iya. akan saya spill ini. Cuman singkat-singkat, tidak ada yang panjang, singkat-singkat untuk sekedar fadhail saja. Yang kenal motivasinya. sebenarnya
Ustadz menuntut ilmu sebenarnya saya sudah salah satunya yang lihat dari Benar awal sekali. sampai sekarang. Letting sebenarnya ini. Letting. Iya betul. Saya lihat visualisasi hidup. letting saya dengan beliau ini. Letting. Aduh, Iya. lanjut Ustadz nanti Baik. cerita itu. Siap. Nah, pertama satu yang ingin saya spill di sini kisah menuntutnya ilmu seorang ulama yang bernama Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Nama kunyahnya atau dia lebih dikenal dengan julukan Rabi'atul Ra'i. Iya. Rabi'atul Ra'i ini gurunya Imam Malik, imam mazhab kita. Iya. Imam mazhab kita yang kedua kan, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Iya. Jadi gurunya Imam Malik. Suatu ketika gurunya Imam Malik ini, Rabi'atul Ra'i, pernah ingin menuntut ilmu, tapi dia terkendala ongkos, tidak ada uang. Iya. Tidak ada ongkos dia untuk ini. Apa yang dia lakukan ini yang sangat mencengangkan menurut saya, sekaligus menjadi motivasi bagi kita di dalam menuntut ilmu supaya kita tidak malas-malas, tidak futur lagi dalam Iya, menuntut ilmu. betul. Yang dia lakukan apa? Ba'a khasaba sakhfi baiti. Dia naik ke atap rumahnya, dia panjat, dia buka atap rumahnya, dia jual genteng rumahnya. Lalu kemudian uangnya dia pakai untuk biaya menuntut ilmu, ongkos untuk menuntut ilmu. Itu Rabi'atul Ra'i. Sampai sebegitunya, coba bayangkan, Iya, betul, sampai betul. segitunya. Kita kadang sudah dikasih fasilitas malas lagi. Betul. Nah, kita ini internet, Iya. di rumah semua ada wifi, semua kemudahan-kemudahan. Masih juga malas kita menuntut ilmu. Malas. Bayangkan ulama dulu sampai menjual genteng atap rumahnya. Ada lagi satu, namanya Syu'bah bin Al-Hajjaj. Muhaddits, ahli hadis dia. Dia memang fokusnya juga di hadis. Iya. Syu'bah bin Al-Hajjaj pernah suatu ketika menuntut ilmu juga dia tidak punya uang. Iya. Apa yang dia lakukan berbeda dengan Rabi'ah. Iya. Berbeda dengan Rabi'ah tadi, yang dia lakukan kalau Syu'bah bin Al-Hajjaj ini adalah dia jual baskom-baskom di rumahnya, ibunya. Iya. Bejana-bejana. Iya. Dia jual itu. Kemudian dia Baskom gunakan orang ya Melayu. baskom-baskom. Kalau kita baskom-baskom kan, kalau zaman dulu kan bejana-bejana. Iya, betul. Iya. Bi'tu tista ummi bisabati dananir. Itu dikatakan. Syu'bah bin Al-Hajjaj sampai menjual bejana-bejana ibunya seharga 7 dinar. Kalau 7 dinar mungkin sekarang ya berapa kira-kira? Pokoknya sekitar belasan juta lah. Iya. 7 dinar itu. Nah, itu untuk apa? Untuk ongkos. Ya. Hanya sekedar untuk ongkos. Nah, kemudian ada yang menarik juga dari Hisham. Dari Hisham Ad-Damaski. Ini juga saya spill sedikit tentang bagaimana kisah menuntut ilmunya. Oh, sebelum Hisham ada dulu Ishaq bin Rahawai. Nah, ini penting bagi anak-anak muda juga. Nah, Ishaq bin Rahawai ini. Kisah menuntut ilmunya Ishaq bin Rahawai, perlu saya sampaikan dulu, Ishaq bin Rahawai ini ulama yang hidup sezaman dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sekaligus Ishaq bin Rahawai ini gurunya Imam Bukhari. Oh iya. Cikal bakal lahirnya kitab Al-Jami' Sahih Bukhari yang kita kenal hari ini, itu karena perkataan gurunya. Imam Bukhari termotivasi untuk membuat suatu kitab yang kita kenal Sahih Bukhari karena perkataan gurunya. Satu ketika Imam Bukhari dipanggil oleh Ishaq bin Rahawai. Pernah dengar kisahnya tapi lupa. Betul. lagi. Ishaq bin Rahawai kemudian mengatakan, seandainya engkau mau mengumpulkan hadis-hadis Nabi secara ringkas dan padat. Iya. Dari situ kemudian termotivasi Imam Bukhari, mulai dia berjalan mengumpulkan hadis, lalu kemudian dia susun dalam kitabnya tersebut. Jadilah Sahih Bukhari. Ishaq bin Rahawai yang motivasi dia itu, gurunya. Nah, Ishaq bin Rahawai pernah menikahi seorang janda, namun janda ini terpisah karena maut, karena kematian, bukan karena broken atau bukan. Menikahi seorang janda, kenapa? Apa alasannya dia menikahi seorang janda? Bukan karena janda tersebut bahenol, cantik, putih, masih muda. Nah, kemudian kita sosok jadi pahlawan kan untuk bagaimana memberikan motivasi dia kan? Bukan seperti itu. Nah, tapi Ishaq bin Rahawai alasan dia menikahi seorang janda ini karena seorang janda ini memiliki kitab-kitab dari madhabnya Imam Syafi'i yang belum dia miliki. Dia berpikir bagaimana cara memiliki kitab itu, maka harus miliki orangnya dulu. Iya. Saking cintanya kepada ilmu. Ini hubungannya sama ilmu ini. Bukan kita berbicara fokusnya di janda, bukan. Tapi kita berbicara fokusnya ke ilmu. Nikahi seorang janda hanya karena memiliki warisan kitab dari suaminya yang meninggal, yang belum dia miliki kitab-kitab tersebut. Nah, yang terakhir, yang saya mau spill, kisahnya ini yang juga agak luar biasa menurut saya ketika saya baca ini. Sangat luar biasa, yakni kisah tentang menuntut ilmunya seorang ulama yang bernama Hisham Ad-Damaski. Nah, Hisham Ad-Damaski, kalau tadi Rabi'ah bin Abi Abdurrahman itu gurunya Imam Malik, ini muridnya. Muridnya Imam Malik, Hisham Ad-Damaski. Jadi untuk belajar dia ke Madinah dari
dari Damaskus ya ke Madinah. Imam Malik kan tidak pernah keluar dari Madinah. Imam Malik itu di Madinah terus sampai wafatnya kemudian di Madinah. Nah, satu ketika dia belajar, itu ayahnya untuk membiayai Hisham ad-Damaski ini jual rumah. Bukan motor lagi atau mobil yang dijual, atau sawah atau kerbau atau empang, bukan. Rumah yang dijual untuk membiayai anaknya menuntut ilmu. Bayangkan. Nah, akhirnya berangkatlah Hisham ad-Damaski belajar kepada Imam Malik. Saya tidak tahu karena di dalam kisah ini diriwayatkan itu tidak dijelaskan apa kesalahan Hisham ad-Damaski. Yang jelasnya di dalam majelisnya Imam Malik, Hisham ad-Damaski melakukan satu pelanggaran. Sehingga Imam Malik kemudian memerintahkan asistennya istilahnya untuk memberikan pukulan atau cambukan kepada Hisham ad-Damaski 15 kali. Maka dipukullah Hisham ad-Damaski karena melanggar dia kan, melanggar apakah ada aturan, tapi di situ memang tidak dijelaskan. Cuma yang jelasnya diberikan pukulan itu sebanyak 15 kali. Kemudian setelah itu apa kata Hisham ad-Damaski kepada Imam Malik setelah dipukulnya di 15 kali ini kan? Dia menghadap kepada Imam Malik, dia katakan, "Qad zalamtani." Wahai Imam Malik, qad zalamtani. Wahai Imam Malik, engkau telah zalim kepadaku. Maksudnya, saya ini lakukan kesalahan yang tidak seberapa, kenapa harus dipukul sampai 15 kali? Nah, kan gitu. Nah, pada dasarnya karena memang ulama yang dihadapi oleh Hisham ad-Damaski ini bukan ulama kaleng-kaleng, ya, bukan ustadz kaleng-kaleng, ya. Kalau kayak kita sekarang kan, kalau seandainya ada murid yang datang ke kita, kemudian dia katakan, saya misalkan ke saya, murid saya kan, saya punya murid, kemudian dia katakan, Milan Al-Faqih, Anda zalim sama saya, mungkin sudah saya detik telinganya kan, karena kenapa saking adanya kesombongan kita ini. Tapi ulama zaman dulu tidak seperti sekelas sekaliber Imam Malik tidak mengatakan demikian, tidak melakukan hal itu. Apa sih jawabannya? Maka Imam Malik berkata, "Fama kafaratuhu." Ini fairnya Imam Malik ini. Besar hatinya Imam Malik. Fama kafaratuhu. Apa kafarohnya, penebusnya, sehingga engkau kemudian mau memaafkan kesalahanku. Karena sebelumnya Hisham ad-Damaski mengatakan kepada Imam Malik setelah mengatakan qad zalamtani, kemudian Hisham ad-Damaski mengatakan fala aj'aluka fi hillin, aku tidak pernah menghalalkan perbuatanmu itu. Kemudian Imam Malik mengatakan fama kafaratu, apa balasannya sehingga engkau mau mengikhlaskan kesalahanku itu. Kemudian Hisham ad-Damaski berkata, antu haditsani asyarata haditsa, engkau ajarkan aku 15 hadis. Karena kenapa? Engkau telah memukul aku 15 hadis. Imam Malik langsung kemudian mengajarkan, menebusnya kafarahnya tadi itu, kemudian mengajarkan 15 hadis. Setelah diajarkan 15 hadis, nah di sini yang unik daripada Hisham ad-Damaski. Setelah diajarkan 15 hadis, Imam Malik membayar hutangnya tersebut. Kemudian Hisham ad-Damaski berkata, zidni fid darab, zidni fil hadis. Silahkan wahai Imam Malik, kau pukul saya seberapapun yang engkau mau, dengan catatan zidni fid darab, zidni fil hadis. Satu pukulan, satu hadis ajarkan saya. Masya Allah. Nah, ini mungkin mudah-mudahan spill daripada kisah ulama dalam menuntut ilmu ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana kemudian dengan kecanggihan era digitalisasi kita yang sekarang kita berada di dalamnya, tapi masih malas kita dalam menuntut ilmu. Ini juga buat teman-teman sahabat podcast. Betul. Sirah-sirah begini sih sudah jarang kita dengar. Saya juga tidak tahu yang kita jelaskan ini apa begitu. Itu perjalanannya siapa? Kalau tidak dari kita nih, siapa ini, siapa itu? Betul. Itu sudah menambah ilmu. Paling sirah yang kita dengar itu sirah Nabawiyah, Nabi. Mana sahabat hari kita mau urus sekarang? Ustaz. Betul. Nah, begini ya, ilmu sekali kita dengar. Walaupun ada teman-teman yang nonton, alhamdulillah kan. Ilmu bertambah lagi. Sirah juga. Karena ada sebagian orang itu yang lebih senang itu diceritakan perjalanan gitu. Kisah-kisah. Betul. Lebih cepat, lebih cepat tangkapannya masuk. Lebih dapat. Iya, cocok. Memang. Betul. Ada sebagian. Iya, alhamdulillah. Oke, kalau ilmu sudah, kita pindah lagi ke adab. Ke adab. Iya, ke adab. Adab itu pengertian adab sendiri itu apa sih? Baik, adab itu secara umum pengertiannya adalah aturan atau norma atau adat kebiasaan, tata tertib dan seterusnya. Itu semua bisa diartikan atau didefinisikan sebagai pengertian daripada adab. Nah, sedangkan adab itu sendiri juga sangat-sangat penting dan tidak terlepas daripada
bagaimana seseorang tersebut dalam memahami dan menjalankan agamanya tersebut. Iya. Nah, itu kalau kita bicara terkait masalah definisi atau pengertian daripada adab itu sendiri. Oke. Kedudukan adab dalam Islam. Baik, kedudukan adab dalam Islam. Nah, ini harus hati-hati ini. Jadi karena harus kita akui bahwa ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Cuman saya mengambil pendapat yang populer, yang mayoritas, yang mengatakan bahwa ulama salah satunya Imam An-Nawawi. Ya. Salah satunya Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya kalau dari judul kita malam ini antara adab dan ilmu, maka menurut Imam An-Nawawi adab lebih utama atau lebih tinggi daripada ilmu. Ya, itu menurut Imam An-Nawawi. Namun tidak kita nafikan juga bahwa ada ulama yang mengatakan enggak, ilmu lebih tinggi daripada adab. Ada juga ulama yang mengatakan. Namun yang lebih mayoritas mengatakan adab lebih tinggi itu lebih mayoritas. Tadi sudah adab dalam Islam, sudah jelaskan juga Imam Nawawi tadi kan? Iya. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Lebih tinggi daripada ilmu, lebih utama daripada ilmu. Kalau secara dalilnya, mungkin juga sangat banyak. Salah satunya mungkin supaya seimbangkan ilmu tadi dan adab ada masing-masing ada dalilnya. Kita ambil langsung dari Quran surah An-Nisa ayat 86. Di mana Allah menegaskan, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kala ala kulli syai'in hasiba. Jika engkau dibalas atau diberi satu penghormatan kepada orang lain, maka balaslah penghormatan tersebut yang lebih daripada itu. Atau paling tidak yang sepadan, yang sama. Nah, sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Maksudnya, ketika kita diberikan penghargaan, kita dihargai, katakanlah begini. Saya dihargai oleh seseorang satu kali, maka Islam menganjurkan kita untuk menghargai dia 2 kali. Nah, atau paling tidak ketika dia hargai kita 1 kali, minimal kita hargai juga dia 1 kali. Gitu. Itu adab dalam Islam. Nah, seperti itu. Ini secara dalilnya tadi. Iya, dalilnya. Quran, hadis. Lengkap ada semua. Makanya saya bilang 3 jam kita bicara pun tidak selesai. Satu dulu Ustaz. Hadis begitu. Yang adab. Atau begini, sebelum kita sesi terakhir ini. Mungkin Ustaz kasih wijangan lah. Cara menuntut ilmu yang baik atau adab yang mana didahulukan di mana. Boleh. Buat kita semua yang ada di sini penonton Sabar Podcast bisa jadi. Baik. Ini sudah conclusion ya. Ya sudah kita kesimpulan ya. Baik. Jadi antara adab dan ilmu itu adalah satu hal yang apabila digabungkan maka insya Allah seseorang itu akan menjadi mukmin sejati. Nah, saya teringat satu pesan Nabi SAW bahwa seseorang itu tidak akan mungkin dikatakan seorang yang munafik. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin seorang itu dikatakan munafik apabila 2 sifat ini ada pada dirinya. Atau 2 hal ini ada pada dirinya. Tidak mungkin orang itu dikatakan munafik. Yang pertama adalah dia beradab. Yang kedua dia berilmu. Tidak akan mungkin seseorang tersebut munafik. Karena seorang yang munafik tidak akan mungkin ada kedua-dua hal tersebut di dalam dirinya. Tidak akan mungkin. Namun kalau kita hanya memiliki salah satunya, mungkin cuma memiliki adab atau cuma memiliki ilmu, masih berpotensi kita untuk jadi munafik. Masih berpotensi. Sepakat para ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksudkan di sini adalah seseorang yang memiliki, yang terbebas dari kemunafikan adalah yang memiliki kedua-duanya. Adab plus ilmu. Makanya adab dan ilmu ini korelasinya sangat-sangat erat. Hubungannya ini sangat-sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Ibarat sholat sama khutbah, Id maupun Jumat. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara sholat dan khutbahnya. Sama seperti adab dan ilmu ini. Adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam beragama. Karena kenapa? Terpisah salah satunya saja yang kita miliki, kita masih berpotensi untuk menjadi munafik. Apalagi kalau kita tidak memiliki kedua-duanya. Maka besar kemungkinan seseorang tersebut adalah munafik. Maka di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari untuk kemudian menghindarkan diri kita dari seorang yang munafik, maka hendaklah kita memiliki kedua-duanya, adab maupun ilmu. Cuman yang saya ingin garis bawahi di sini, tidak mesti kita harus memiliki adab dan ilmu yang mendalam. Cukup apa yang kita ketahui kita praktekkan, itu sudah dikatakan beradab. Cukup kita amalkan apa yang kita ketahui, itu sudah dikatakan berilmu. Jangan sampai patokan kita, bagaimana saya mau berilmu? Dia sudah belasan tahun belajar misal, sementara saya baru 2 tahun, 3 tahun. Nah, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana apa yang kita ketahui kita praktekkan, bagaimana adab yang kita fahami itu lalu kemudian kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Mudah-mudahan bisa manfaat. Amin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama.
infonya dan closingnya tadi bagus, closing statementnya ini. Iya. Yang betul sih closing statementnya. Tidak perlu kita mau belajar banyak, ini ada saja dulu yang kita dengar yang bisa kita jalani. Betul. Walaupun tidak terlalu banyak. Betul. Oke, gimana kita tutup? Nah, silakan, Boleh. silakan, boleh. Kita tutup. Insya Allah nanti ke depan atau minggu depan kita ada sesi lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.